Karimil Mannan, asyhadu an la ilaha illallah al-Hannan wal Mannan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi safi'atul aitam al-Mannan, birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati para al-mukarram, bapak-bapak tuan guru dan para kiai, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan bersama itu Bapak Kades, Pak Kepala Desa Gafuk, dan Bapak Camat atau yang mewakili, dan yang sama-sama juga kita hormati dan kita banggakan ya tadi Bapak Dewan, Pak Muallani SP dari fraksi Gerindra, dan yang sama-sama juga kita hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya yang bahasa Sasak nggih, yang lebih nyaman bahasa Sasak, bahasa Tiang lah sebagainya. Ya alhamdulillah, segala puji tentunya barang-barang kepada uli'na tifa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna, serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah dengan berkat karunia nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga saat niki mau kita pada jalanan atau melaksanakan salah satu peringatan hari besar Islam, di sini peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat teriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan teh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, jadi pada jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, untuk ngawalin pengajian atau titik hikmah dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sedikit dulu tiang sampeang ini perihal si tersebar le akhir-akhir kita nengke sini. Nah, karena ucapan yang membingungkan, ucapan simia keraguan, bahkan bagi generasi-generasi muda. Nah, orang yang ingin menghancurkan kemeriahan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ucapan yang ngumbe maulid dengan maulid tanggal 12 Rabiul Awal, padahal Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal kan. Ya, ada ungkapan ya semeton Wahabi lah. Ini sering terjadi sehingga luwe dengan bingung, seakan-akan ungkapan sini benar, padahal mun tetap membaca, girang baca kitab-kitab Toreh, kitab-kitab Syirah,
para ahli sejarah sebutnya bahwa para jumhurul mu'arikhin ini para mayoritas para ulama ahli sejarah menyatakan bahwa Nabi SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat mayoritas. Bahkan pendapat sini ya pendapat entah dengan suku imam arane Imam Ibnu Ishaq. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif faran kitab syirah. Dan ada pun tentang tanggal wafatna Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sedikit pun dinara kesepakatan bahkan pendapat dengan suku ulama yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuman si jari ijma ulama sinu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Lagu ndek benar mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam sinu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Demikian dikatakan oleh para ulama. Termasuk misalnya ulama si masyhur si sering terdengar. Di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Fathul Bari Yasino jilid ke-7 halaman 786. Beliau mengatakan bahwa kesepakatan para ulama sino bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Dan jika dikatakan bahwa Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, itu tidak kena, itu tidak benar. Di pendapat para ulama sini memang tanggal lahirnya, tanggal wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang diperselisihkan. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ini pendapat sintina si Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun ulama lain misalnya Badrul Al-Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari jilid ke-11 halaman 236 dinyatakan bahwa Nabi SAW wafat pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Ini menjadi kesepakatan para ulama. Dan tidak benar jika dikatakan Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Si kemungkinan terdekat mesino baginda Nabi SAW wafat tanggal 2 Rabiul Awal atau tanggal 13 Rabiul Awal atau tanggal 14 Rabiul Awal. Jadi benara suku ulama menang Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal sebagaimana dinyatakan oleh semeton Wahabin. Ini sebenarnya ya kesimpang siuran. Akhir dengan sing rayang Maulid sino regu ngeraya. Oh berarti masa rayang Maulid berarti ngerayaan wafatnya Rasulullah. Seharusnya tak bersedih kan? Nah inilah kekeliruan tiang lurusan sekali ini. Nah, adapun ya alhamdulillah meskipun ada ungkapan-ungkapan sino lagu lembembe masjid, bembe gubok ya alhamdulillah. Tetap meriah merayakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pada ngeraya yang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk ta'zim tasib. Bahkan sebagai bentuk wujud syukur tiba dasida Allah atas datang nagarunia rahmat dengan dasida Allah Subhanahu wa taala. Yang para ulama termasuk Ibnul Al-Hajj sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syuhaili atau Imam Jalaluddin Asyuyuti mengenai tentang hikmah sebagaimana sebutnya si MC ngone untuk hikmah Maulid. Nah sebutnya si Imam Jalaluddin Asyuyuti bahwa hikmah terlahirna dulu. Hikmah lahirna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Ingat pada awal-awalnya jelo Senin sino jelo biasa, darak keistimewaan. Bulan Rabi sino atau Rabiul Awal sino bulan biasa, ndek bulan istimewa. Ya pun hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir lek jelo Senin bulan Rabiul Awal.
Kata ulama si pertama hikmahna Nabi telah hirang oleh jalur Senin karena tanda dasida Allah ingin memuliakan hari Senin sin. Selain sino bahwa dasida Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, mengingatkan kita akan penciptaan pada hari Senin. Ingat bahwa le jalur Senin sino tono awal-awal dasida Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-sajarah, menciptakan pohon atau sesuatu sitiu lengan tanah. Lagu kita lengkap hadis dengan Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Daud, dikatakan bahwa setiap hari sinu tono ada awal-awal sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal dari jalur Sabtu tono dari Allah Subhanahu wa taala awal menciptaan siaran at-turaf. Makna at-turaf debu atau kerpuk atau bau temakna ini tanah. Nah, jadi pada hari Sabtu sini ada sida Allah nyiptaan awalnya nyiptaan tanah. Pada hari Ahad ada sida Allah Subhanahu wa taala awal-awal nyiptaan siaran al-jibal, gunung-gunung. Timu tegita gunung Rinjani sino nara ilmun dengan hadisnya berarti lain awalnya ciptaan sida Allah li jelu Ahad. Sedangkan li jelu Senin ada sida Allah awal-awal nyiptaan siaran as-sajarah, pohon-pohon. Di jalur Selasa ada sida Allah awal menciptakan al-makruh dalam makna sesuatu yang kurang disenangi, sesuatu si kurang tersenangin, untung baik, untung jahat. Sedangkan di hari Rabu tono awal-awal di sida Allah menciptakan siaran an-nur cahaya, terutama nurul a'zam, nur Muhammad, nur yang sangat agung. Nah sedangkan di jalur Kamis tono awal-awal di sida Allah menciptakan siaran hayawan. Dan pada hari Jumat bersidah Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihis salam. Nah, jadi muter kita dengan penciptaan sini sebenarnya jalur Jumat no ya memang dengan awal dan mulia. Karena sebutnya si hadis khairu yaumin tola'at bihi samsu yaumal Jum'ah. Jadi sebagus-bagus jalur si tahun terbit matahari sino ya jalur Jumat. Ya kumbe apa sebabnya? Salah satunya fihi khuliqa Adam alaihi salam. Karena le jalur Jumat sino terciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah cuma le jalur Senin sino sebatas terciptaan asy-syajarah, pohon-pohon. Ya benar sesida Allah ingin mengingatkan kita bahwa le jalur Senin sino tono asal terciptaan sumber makanan pokok, to tercipta rezeki, terciptaan aneka buah-buahan, ragam-ragam kebaikan, terciptaan lek jalur Jumat. Yang mutakaji jalur-jalur sino Imam Al-Ghazali lek tiap hari na sino koloang ni terzikir-zikir khusus tiap jalur. Seperti madali jalur Sabtu karena tono penciptaan at-turab, maka amalan khusus zikir khusus na tono ya Allah ya Allah. Sedangkan le jalur Ahad zikir khususna la ilaha illallah. Le jalur Senin khusus zikirna ya hayyu ya qayyum. Le jalur Selasa la haula wala quwata illa billah. Le jalur Rabu sholawat, silakan sholawat berkesenangan. Le jalur Kamis istighfar, perbanyak istighfar. Le jalur Jumat perbanyak tasbih, membaca tasbih. Sehingga apa Imam Al-Ghazali setelah ku istiqomah ngamalan zikir sini baru ampu ku dait keberkahan di hidupku. Ini Imam Al-Ghazali yang pun para tua talai jalur Senin sino pihaknya dewasa untuk betalatan. Kemudian beliau menanam padi, nanam apa? PT jalur Senin lagu le bawah tanggal 15. Insyaallah selamat talatan lagu itu sok asal-asal dalat. Makna asal dengan bedanya dewasa. Karena jalur Senin penciptaan sesuatu yang tumbuh dari bumi, pohon-pohon. Sambil nawirit para alim telai, sambil betalatan yang sehektar bangkatna nanam padi, bapira zikirna wah. Sekek tanaman padi, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum lah, mun sehektar pira zikir. Akhirnya hikmahna Nabi ente terciptaan oleh jalur Senin. Dan hikmah dan Nabi tercipta oleh bulan Rabi. Rabi maknanya seming. Ini bulan to optimis.
tok semangat. Hikmah nak bulan Rabi sini di nama bulan Ramadan, bulan mulia. Di nama bulan-bulan hurum seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini kan sempat sini arba'atun hurum, bulan mulia. Sedangkan bulan Rabi sini bulan-bulan biasa. Ya kumben karena di sini Allah ingin mengangkat derajat bulan Rabiul Awal sini. Jadi apa dia lahirang Nabi le bulan-bulan mulia, le hari-hari mulia. Karena mula lahirang Nabi tali waktu-waktu si mulia, maka otomatis luwek dengan beranggapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sino mulia karena ia lahir le waktu si mulia. Justru dengan lahirna Nabi tali julu Senin, dengan lahirna Nabi tali bulan Rabiul Awal, ia ngangkat kemuliaan julu Senin karena ngangkat kemuliaan bulan Rabiul Awal. Ini angkat ulama hikmahna pun Nabi terciptaan atau terlahirang li julu Senin atau bulan Rabiul Awal. Dan ini sudah jadi ijma ulama bahwa Nabi terlahir li julu Senin bulan Rabiul Awal. Yang ketika Nabi tertanya seperti hadis dengan Qatadah Al-Ansori, beliau ditanya kumbe dan pada puasa li julu Senin, apa kena baginda Nabi menjawab, zaka yaumun ulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Karena jelo Senin sino jelo aku telah hirang. Le jelo Senin sino pertama kali aku terutus sida Allah. Le jelo Senin sino pertama kali aku terturunang wahyu sida Allah. Ini keistimewaan jelo Senin sino. Karena ia terangkat karena kemuliaan Nabi ente. Yang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sino ya sino makhluk atau manusia paling agung, paling mulia. Yang pun Nabi sino rahmat, dengan terlahirnya baginda Nabi berarti datang rahmat dan tersebarnya rahmat sini li penjuru alam semesta sini. Karena Nabi sino memiliki keistimewaan. Ya sino khatamin Nabi, ya sino Nabi Rasul paling muliana, ya sino makhluk paling agung paling muliana. Cita ciptaan sida Allah Subhanahu wa taala. Yang pun jadi keharusan bagi kita untuk kepada agungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu mara sini. Ini sebagai bentuk takzim tipak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sinu atau mara bahasa karena ada sida Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengagungan tertinggi dalam Al-Qur'an. Sehingga kita sini berkewajiban untuk ta'agungan, untuk temuliayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tentuna kita sini nak berkewajiban akik ndak tersipatin Nabi dengan salah satu pun dengan sifat-sifat ketuhanan. Ndak para Nabi maha azim, maha agung, maha tinggi. Ini kekufuran dan kesyirikan. Lagu tengah agungan mulia yang Nabi tanpa mensifatinya dengan sifat-sifat ketuhanan, ini dia kekufuran, dia kesyirikan. Bahkan sini merupakan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cuma nabi, pada nabi rasul pun temulia yang tagungan, para siddiqin, para syuhada, para aulia, para ulama, para orang-orang saleh teta'zimin temuliayang. Karena golongan sini orang-orang terhormat, orang-orang agung, orang-orang mulia di sisi Allah. Sebagaimana dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 30. Karena Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa mengagungkan, barang siapa memuliakan apa-apa yang telah terhormat, apa-apa yang mulia di sisi Allah, maka sino lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Itu sida Allah menurut kita. Mulia yang apa suah mulia di sisi Allah. Para nabi rasul mulia di sisi Allah. Para siddiqin, para syuhada, para ulama-ulama, para alim-alim, para soleh-soleh sini orang mulia di sisi Allah. Yang boleh jadi keharusan untuk kita memtakzimi, memuliakan mereka-mereka sini. Lebih-lebih baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki hak untuk diagungkan dan dimuliakan. Bahkan baginda Nabi sendiri nyebut diri. Lihat sebuah hadis misalnya riwayat Imam At-Tirmizi
Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana Habibullah, ana Habibullah wala fakhro." Pada akhirnya Nabi entah bersabda, "Wa ana aqrabul awwalina wal akhirina 'ala Allah wala fakhro." Nabi entah nang aku sini kesayangan Allah, aku sini kekasih Allah, lagu ndek ku sombong, dan aku sini paling mulia dengan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Nabi dina aku sini paling muliaku dengan makhluk sebelumku dan makhluk setelahku. Baginda Nabi paling mulia. Yang punya derajat kemuliaan Rasulullah sino le bawah kemuliaan dari Allah, le atas kemuliaan seluruh makhluknya dari Allah. Kawah pantas untuk kemuliaan yang Nabi entah. Bahkan sebuah riwayat Muslim, baginda Nabi bersabda, "Ana Muhammadun wa Ahmadu wal mukfi wal hasyiru wa nabiyyut taubati wa nabiyyur rahmah." Ana Muhammadun wa Ahmadu, aku sini siaran Muhammad dan Ahmad. Nah, yang biasa maulid ini ajin dengan karena Ahmad Muhammad, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Ahmad nama Nabi di langit, Muhammad nama Nabi di bumi. Yang punya temang le sembahyang Muhammad sino Ahmad sino Rabbani, Muhammad sino Rabbaniyah. Yang mengiringi lagu lo naji nonde. Maka Nabi nang wal mukfi, aku sini yang dihormati. Nabi nang aku yang dihormati. Kasuan dengan si ndek merayakan maulid sino. Berarti dia mentakzimi, dia menghormatin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal momen-momen meresini ini luar biasa. Ya mungkin ada lah sebagian perayaan maulid yang menyalahi lah. Ada misalnya rayaan maulid, isinya si minum-minum khamar, pada disko-disko. Jelas ini kemungkaran. Mungkin ini kita lihat medsos ini. Dia dengar yang maulid sampai ngesul-ngesul dekra disko-disko. Ya jelas ini menyalahi. Ini memang bidah mungkarot tarannya. Lagu bukan berarti keseluruhannya salah. Ini sampai dengar yang maulid kena bidah dolalah doang sih. Yang pun ada sopuk cerita ini. Kisah lain ada undang lihat baginya ke sopuk tuan guru ya bercerita lebok barat. Undangnya Ustadz Salafi undang. Lagu dia nabada yang maulid, dia ngarap pengajian. Sehingga ketika lihat penceramaan, dia suruh ini ceramah. Karena saya tahu ini pengajian. Maka ya ceramah selesai badaknya ya. Ini acara maulid. Pengen heran ini ada maulid ini. Bukan kebaikan doang selaput ini. Ternyata lu suuzon yang dia negita, yang dia tabayun dulu. Apa kesalahan itu? Padahal mau kita ambil pelih pada maulid sini. Karena maulid sini di dalam narak silaturahmi bertemu antara masyarakat rakyat, kanca aulia, kanca umarok lah. Ada nilai sedekah, ada pengajian, ada bacaan Quran, ada sholawat, kebaikan doang selaput ini. Ini sebagai bentuk ingatan. Bahkan yang momen sini sebagai bentuk cara anteng ingatan kita tipe Rasulullah. Tujuan untuk mempertebal, semakin mempertebal kecintaan tipe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahang dari para alim tentang sirah Nabi, perjalanan Nabi, perjuangan Nabi. Tentunya ini nambah kecintaan tipe baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan karena baginda Nabi sini ia paling mulia, ia paling agung yang po ita si dari umat sini umat terbaik, umat paling agung yang punya syarat untuk menjadi umat Rasulullah SAW sini sebagaimana sebut dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini syarat untuk jadi umat Rasulullah. Bersih Allah, kalian atau engkau itu umat terbaik yang telah dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru atau merintah kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi salah satu tanda umat Rasulullah sino umat terbaik sino ta'muruna bil ma'ruf, merintah mengajak kepada yang ma'ruf.
Salah satu amar ma'ruf, amal yang baik sini adalah dengan cara mengajak mereka, ngejak dengan semakin mempertebal kecintaan tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara akhirnya semakin bertambah cinta tipa Nabi. Karena kumbena karena cinta tipa Rasulullah sino harus le atas segalanya. Cinta tak melebihi cinta tipa ibu bapak. Cinta tipa Rasulullah dan melebihi dengan cinta tipa anak. Cinta tipa Rasulullah dan melebihi dengan cinta seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dia sempurna iman daripada sehingga aku sini angkat baginda Nabi lebih dicintai daripada cinta dari pak ibu bapak dah, lebih dicintai daripada cinta dari pak bija-bija no, lebih dicintai daripada cinta seluruh manusia. Harus Nabi selatas lebih dicintai. Nah, cara kita merealisasikan cinta dan tipe Rasulullah dengan cara Muhammad sini, tentunya cara sini untuk wujud kecintaan tipe Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terrealisasi yang si ucapan. Karena biasanya sesuatu si tercintai sino sering kita nyebut dia. Misalnya bapak-bapak yang paling alu angan telik dadara sini, tentunya sering kita nyebut, sering kita ingat dia, sering kita nyebut dia. Dengan apapun wujud cinta tipe Rasulullah dengan cara tersering nyebut dengan cara memperbanyak membaca solawat. Nah luwe-luwe kita baca solawat. Jadi tidak sekedar nyebut zikir doang, zikron kasyir, lagu solawat nona banyak-banyak. Karena zikir sino ya panas, gin bakar kentulan setan siara ujung jantung tak. Sedangkan solawat sino ya mel bahasa bagainya kan, anda bahasa imel ya mel, ya adem, ya jadi penyejuk, nah penyeimbang dengan zikir, zikir nona banyak-banyak, solawat nukmun masih na banyak-banyak, karena banyak kita berzikir bukti cinta tertipak kepada Allah, banyak bersolawat sebagai wujud bukti cinta tertipak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholawat sini kan perintah langsung dah dengan besida Allah. Yang punya keistimewaan perintah bersolawat sini melebihi si lain. Misalnya perintah sini luwe dengan besida Allah. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah bersedekah, perintah si lain luwe perintah. Lalu keistimewaan dengan perintah bersolawat sini beda. Desida Allah perintah kita sholat, desida Allah dia sholat. Desida Allah merintah kita berpuasa, desida Allah dia puasa. Desida Allah merintah kita berzakat, desida Allah dia gawe zakat juga. Desida Allah merintah kita haji, desida Allah dia berhaji. Desida Allah merintah kita zikir, desida Allah dia zikir dulu. Mun zikir sini mun zikir baru zikir desida Allah. Mun tersebut Allah baru disebut desida Allah. Lagu dia berjulu nyebut kita dia berzikir. Lagu perintah bersolawat sini justru desida Allah dulu bersolawat. Kan sebagaimana sebut dari Al-Quran, terutama surah Al-Ahzab ayat 56. Kan sering terdengar sini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Katanya desida Allah kabar ini teh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya ada sida Allah kanca para malaikat no berselawat di Pak Nabi dulu. Soalnya berselawat yang pernah turun perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berkata Abdullah bin Mas'ud ketika narak wahyu tersampaian si Rasulullah ta'awalin ya ayyuhallazina amanu, pasti sini perkara berat, tidak main-main. Ada dua kemungkinan, bisa jadi sini perintah, bisa jadi sini larangan. Yang kedua nih isinya, coba bongkar Al-Quran. Menang ya ayyuhallazina amanu, enggak dua isinya. Kemudian perintah pasti larangan. Larangan misalnya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ini larangan. Berbahasan bahaya dengan beriman. Tidak sekali-kali gara-gara urusan harta benda, gara-gara urusan bijajari miak sida lale tipak desida Allah.
Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Saya lalai gara-gara harta benda, urusan jabatan, urusan harta benda, urusan perihal dunia. Dan saya lalai gara-gara urusan keluarga, anak jari, lalai ingat bersida Allah, maka ia sino dengan si merugi, dengan rugi ya rakyat. Ini kita larangan dengan bersida Allah. Mun perintah yang ada sini, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai dengan beriman, sampeang solawat serta salam sejahtera tipa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau tambah mafhum dengan ayat sini. Biasanya muncul pertanyaan teh nih. Ini ayat sini telu sebut nah. Anang desida Allah berselawat, para malaikat bersolawat, dengan beriman suruhnya bersolawat. Jadi muncul dua pertanyaan teh nih. Jadi mbeke solawat dengan desida Allah, mbeke solawat dengan malaikat sini, mbeke solawat dengan beriman. Kanca apa maksud solawat dengan desida Allah, solawat dengan para malaikat, solawat dengan beriman. Balak sedang daitik B lapat solawat dengan desida Allah. B solawat dengan desida Allah, B solawat dengan para malaikat. Sering terdengar ayat sini, lagu di perhatiannya muncul pertanyaan sebenarnya ini. B solawat dengan desida Allah, B lapat solawat dengan para malaikat, B lapat solawat dengan si beriman. Nah, jadi mutakaji secara ilmu solawat dengan desida Allah sino ya sino solawat si terbaca biasa lihat tasyahud akhir, si biasa tersebut taran solawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini lapat solawat dengan desida Allah. Mun solawat dengan para malaikat biasa sebutaran solawat Jibril. Si biasa stenarang nasi kiai atau ustad kondang al mukarram Ustad Abdus Somad Allah LCMA kan biasanya narang solawat sing ngenang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, solawat Jibril ini lapat solawat dengan malaikat. Adapun solawat dengan beriman ya sino Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kanggo masih. Cuman si lebih bagus, dua na bagus lagu secara sulukul adab ngadu Sayyid. Tengadu Sayyid lagu Malik semeton tengenang berlebih-lebihan li Nabi. Nah. Tengadu Sayyidina Muhammad paranya teu berlebih-lebihan ti Pak Nabi teh. Papah ya jalwe sebutan Tuan Guru, Kiai Haji, Syekh, As-Sayyid, macam sebutan sebelum aran kanggo doang. Lalu kumben mu Nabi ini kanggo. Padahal Nabi nyebut dirina ana akramul awwalin wal akhirin ala Allah wala fakhru. Aku paling mulia angku kata dek sisi desida Allah, lagu dek sombong kata Nabi. Lagu Nabi dia nuah ngenang tanggor aku Sayyid. Dia nuah ngenang memang jangankan ngenang tanggor aku Sayyid Nabi, dia nuah Nabi ngenang tanggor aku Nabi Rasul dia nuah. Coba buka hadis dia nuah panggil aku Nabi, panggil aku Rasul dia nuah Nabi entah. Cuma Nabi entah ngenang aku sini Nabi Allah, aku sini Rasulullah. Ngenapun Sayyid sini masih Nabi dia nuah ngenang tanggor aku Sayyid. Lagu Nabi hadis syahir dan Muslim beliau bersabda ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi tenang aku sini sayyid penghulu dengan selapu anak Adam jemaah jeluk kiamat sinu wala fakhra lagu dia sombong tak Nabi. Dan wah Nabi coba ia pun masih atumbib tokoh-tokoh alim teh dia narak nganang tanggor aku tuan guru, tanggor aku ustad dia nuah. Karena otomatis ya alim kita ta, otomatis sebagai ta'zim ta ampun tebiang ya gelar tuan guru ustad.
lagu sini ndekna bau jadi kebanggaan, kumbena sebutan manusia, si terpalik sino mulia lek sisi sida Allah, sebutan nenek no si penting. Lagu otomatis kita sebagai takzim ta harus tanggot para alim ta pak tuan guru, bapak ustad, ya sebagai bentuk takzim ini. Karena mereka itu para alim itu orang-orang mulia lek sisi sida Allah. Wah wajar ketakzimin deh. Nah, ini jadi penjelasan yang Penasihat Al-Bajuri lihat dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, beliau mengatakan al-aula zikru syayidati li'anna al-afdala sulukul adab. Si utama sino menyebut aran syahid, sindik teman nyebut aran nabinta. Li'anna al-afdala sulukul adab, karena si lebih utama sino bersopan santun tipak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tetap tengah doa Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad masih kanggo. Cuman tahu maksudnya. Mun tengenang Allahumma sholli ala Muhammad berarti sino item baca solawat Nabi aran. Mun baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berarti sino ita nyampeang solawat tipak Nabi. No bedana. Lagu kedua na boleh kanggo silahkan deh. Lagu sebagai adab ya tak anjurang baca syahid atau mustafa untuk pengagungan cara tersopan santun tipak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya muncul pertanyaan. Si kedua namun baca ayat sini muncul pertanyaan, apa maksud makna dengan solawat dengan dosida Allah, solawat dengan para malaikat, solawat dengan beriman. Namun solawat datang nasinolat dengan dosida Allah berarti sino maksud atau maknanya rahmat. Ketika solawat sino datang dengan para malaikat sino maknanya istighfar. Mun solawat datang dengan selain dengan kedua atau dengan beriman ino maknanya doa. Berarti menang dosida Allah bersolawat, dosida Allah gin datang rahmat. Menang para malaikat bersolawat berarti para malaikat mohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi ente. Sebagaimana sebut oleh sebuah hadis misalnya seperti Nabi nyebut salah satu keutamaan fadilah sop pertama dalam jamaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sopbil muqaddim. Sesungguhnya ada syida Allah kanca para malaikat sino bersolawat tipak dengan syiara sop si pertama. Berarti dari syida Allah nurunang rahmat pertama kali tipak dalam jamaah sino tipak dengan syiara sop si pertama, para malaikat mohonkan ampun kepada Allah untuk dengan syiara sop si pertama sino. Be waktu diburung deh. Be waktu baturung lanjut ya juluk. Intinya sino dengan momen sini realisasi yang kecintaan ketika Rasulullah dengan penzohiran ucapan ta dengan cara memperbanyak membaca salawat. Bembe tetap baca salawat li bembena hai suma kuntum sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Pada bembe tahu daripada kata Nabi ta pada baca salawat tipa aku karena sesungguhnya salawat desino tersampeang tipa aku. Bahkan orang yang perbanyak membaca salawat paling besar kemungkinan akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW karena dengan si paling luwe sini baca salawat sino ya orang paling mulia na ya yaumul qiyamah aulan nasi biyaumil qiyamati aksaruhum alayya salatan. Terakhir penitia terakhir jadi sebutan Nabi udah lahir ini sekedik dari PR ta kejamak tepete ilmu nanti kita mau litang Nabi ini kengge Nabi saya ini carana Nabi Muhammad simpe mau litang ini kita bahas maulid Nabi doa lagu Nabi Muhammad simpe karena Muhammad sino ada dua rupa dua makna. Ada yang Muhammad si bermakna qadim azali, ada yang Muhammad si bermakna Muhammad bin Abdullah. Muhammad si bermakna qadim azali sini ya sini diri Muhammad si ndik nak kenal laran mati sini maksudnya ya diri Muhammad si pertama sini ya sino awalnya napas akhirnya salbiah
zahirna ma'ani, batinna maknawiyah. Ya sebedua awal akhir zahir batin. Jemaah tepi ilmu ni. Sedangkan diri Muhammad si kedua sino yaran Muhammad bin Abdullah. Ia sino insanul kamil si mengenal aran mati. Maksudnya diri Muhammad si kedua sini ya sini si bersifat manusia biasa, si berlaku le ia sino sunnatu insaniyah. Beya kullu nafsin zaikatul maut. Arah akhir hidupnya ya sino Muhammad si jasadna terkubur temakemang le Masjid Haram, Masjid Nabawi sino le Madinah. Nah, jadi ya diri Muhammad si kedua sini karena ya Nabi ente sini jasadna sini tersebut sebagai qadim idopi. Maksudnya ndek netekaken si tanah karena waktu jamin sida Allah innallaha azza wajal harrama 'alal ardi ayyakul ajsadal anbiya. Sesungguhnya dari sida Allah si maha tinggi sino mengharamkan tanah sino memakan jasad para nabi kah bersambung jelun deh karena wah batasin nasi panitia 20 menit sampai te jelun deh ya kurang lebihnya sebut yang sampeang mudah-mudahan manfaat bagi diri tiang bagi kita mendengar rendah ya bu karena keterbatasan waktu sampai te sebut yang sampeang kurang lebihnya tiang mohon maaf. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mana ya?